Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Bapak Ibu, saudara-saudara kula kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah. Boten kesupen monggo kula dherekaken tansah ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang ageng ngantos sonten menika dalu niki kita sami pinaringan kesarasan nikmat Islam, iman lan sunnah sinaosa jawah derjeh kados ngaten. Allah tasih paring taufik dumateng kula lan panjenengan sami ndugeni panggenan-panggenan kajian ingkang salebetipun kita wasaken ayat-ayat Allah lan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanthi napa ingkang kita lampahi menika mugi-mugi ndadosaken Allah ridha, lajeng Allah tambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Amin Allahumma amin. Dalu niki kita tasih wonten bab nomor sekawan, macam-macam syirik besar. Nggih menika soal ingkang nomor 18. Kita paringi judul nggih menika kewajiban untuk berhukum dengan hukum Allah. Kita pendetaken saking napa ingkang dipun tulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu wonten kitabipun nggih menika Hud Aqidataka. Piyambakipun betakaken wonten soal 18, ma hukmul amali bil qawanina mukhalifati lil Islam. Apakah hukumnya menerapkan undang-undang atau peraturan yang menyelisihi syariat Islam? Jawabipun, al-amalu bil qawanin al-mukhalifati lil Islami kufrun idza ajazaha wa taqada salahiyataha. Mengamalkan undang-undang yang bertentangan dengan Islam adalah kekufuran apabila dia membolehkannya atau meyakini bahwa undang-undang tersebut lebih baik, lebih layak untuk diterapkan. Awit Allah Subhanahu wa taala nyebataken qala ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Dan surat Al-Maidah 5 ayat sekawan dosa sekawan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak memutuskan perkara dengan kitabullah dan memilah-milah sesuai kemauannya dari apa yang diturunkan Allah, niscaya Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis menika riwayat Ibnu Majah lan sanesipun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dados niki mbetahaken penjelasan awit menawi tiyang kala wau mboten ngertos rincianipun kadang-kadang saged salah paham. Nomor setunggal, kita tiyang Islam kewajiban asalipun berhukum atau mengamalkan syariat Islam. Anggenipun Allah nyipta menungso menika, Allah langkung ngertos
napa ingkang paling sae kagem menungso. Pramila Allah dawaken supados menungso menika berhukum dengan menjalankan syariat Islam. Hal ini bukan hanya dalam masalah perkara-perkara jinayah dan hudud, pelanggaran-pelanggaran pidana tok niku mboten. Akan tetapi sebenarnya menyeluruh di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Harusnya kita berusaha untuk menerapkan syariat Islam ini. Kados Allah Subhanahu wa taala sebataken innil hukmu illa lillah. Saben temene hukum kuwi duwe Allah. Wonten surat Yusuf 12 ayat 40. Allah juga menyebutkan afa hukmul jahiliyati yabghuna wa man asanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Wonten surat Al-Maidah surat nomor gangsal ayat 50. Amargi Al-Qur'an lan sunnah menika pinangka pitedah kangge tiang-tiang ingkang iman. Kathah ayat-ayat ingkang nyebataken Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an iki ora ana keraguan, ana sakjroning pitutuh kanggo wong-wong kang takwa. Surat Al-Baqarah ayat kali. Allah sebataken tilka ayatul kitabil hakim hudau wa rahmatan lil muhsinin. Iki ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Luqman 31 ayat 2 dan 3. Rasulullah SAW kinjamin, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati. Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang pada keduanya tidak akan sesat selamanya. Menika kitabullah Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis riwayat Hakim wonten Mustadrak Ibn pun saya akan Syalbani wonten Sahihul Jami'. Pramila nalika kita pirsani kanthi saestu kita badhe manggihi bilih syariat Islam, hukum-hukum Islam menika sejatosipun mlebet wonten sedanten penggesangan kita. Sejatosipun nggih. Amargi Islam menika agami ingkang sempurna. Boten namung sebatas tindak pidana jinayah, boten, tapi seluruh aspek kehidupan kita. Di antara napa? Setunggal, bilih kita kalau sampun ngertos saestu agami Islam menika kanthi runtut runut hukum-hukum wonten salebetipun kita badhe ngertos lan kita kedahipun nerapne syariat utawi hukum Islam wiwit permulaan tiang kala wau badhe hubungan badan ngantos garwanipun menika ngandhek dumugi kelahiranipun. Niki sedanten wonten aturan tata cara lan ugi pengaturan saking syariat menika. Ning nek tiyang boten gadah agami, tiyang boten ngugemi ajaran Islam, nyuwun sewu, niku kathah sing dilanggar. Kadang-kadang lampu merah terak nekat diterak. Kadang-kadang piyambakipun kala wau nggih menika
tetapi dengan orang yang terlarang. Bisa sesusuan, bisa syaratnya yang tidak lengkap. Begitu pula bahkan orang-orang tersebut melampaui batas ketika berhubungan dengan istrinya, melalui hal atau tempat yang terlarang. Demikian pula sampai kelahiran anak, ada tuntunannya. Bagaimana Islam ini mengatur? Mboten enten kok istilah mitoni, tidak ada. Demikian pula mboten enten tiang kalau wau kok bingung mendem mulai dimar nalika kelahiran kakang kawah hati hari-hari, tidak ada. Nyajeng dipendem mboten masalah. Yang kedua, menerapkan syariat atau hukum Islam di dalam mendidik anak semenjak kecil. Ini sudah dididik menurut Islam, dijauhkan dari apa yang bukan ajaran Islam. Nyun sewu, seperti berbagai macam perayaan ulang tahun, itu sebenarnya bukan dari ajaran Islam. Bagaimana orang tua seharusnya komitmen betul-betul untuk mengajarkan apa yang diajarkan oleh Islam. Demikian pula yang ketiga, menerapkan syariat atau hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah tatkala anak mulai balik, dituntun, dibimbing, diajak. Ini bagian hukum syariat yang paling penting. Bagaimana anak ini betul-betul menerapkan syariat ibadah-ibadah yang dibebankan atau diwajibkan atas dirinya. Yang keempat, menerapkan syariat atau hukum Islam di dalam menikahkan anak. Nggih wonten tata caranipun. Bagaimana pernikahan yang sesuai syar'i? Ini harus kita gali kalau memang kita belum paham. Kita bisa tanyakan kalau belum tahu. Tadi enten tata carane, hukum-hukume wonten syariat Islam menika. Nggih. Kadang-kadang kita nyun sewu jane ya Islamin deles. Tapi ketika dia saat untuk menikahkan anaknya dan lain sebagainya, yang dipakai patokan justru orang-orang awam. Justru orang-orang yang jauh dari tuntunan agama. Dengan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalamnya. Sik nanggap reyok, sik nanggap organ dan lain sebagainya. Maka Islam ini sebenarnya sudah membimbing. Ini kewajiban kita menerapkan. Yang keempat, yang kelima, menerapkan syariat atau hukum Islam di dalam rumah tangga. Jadi rumah tangga juga itu ada dasar-dasarnya bagaimana bimbingan Islam ini mengajarkan. Yang keenam, menerapkan syariat atau hukum Islam di dalam muamalah seperti hukum bekerja. Dadi nek iso saurunge keringet garing niku wis nampa upah. Demikian pula hukum di dalam jual beli, dol tinuku. Apakah dalam jual belinya ini ada unsur riba atau tidak? Demikian pula hukum hutang piutang, gadai menggadai dan lain sebagainya. Karena banyak di masyarakat kita itu masih banyak pelanggaran. Contohnya nggadekke pit. Sing digadekke niki pite ngocek. Nah ini. Ini termasuk yang tidak diperbolehkan. Tunjuk riyen, Pak. Kemudian juga menerapkan syariat atau hukum Islam di dalam penguburan jenazah. Ada tuntunannya. Kita prihatin seperangan kaum muslimin sedherek wonten daerah wetan atau ler utawi kidul, itu masya Allah masih banyak sekali yang mereka sadur, yang mereka jiplak, yang mereka amalkan itu justru bukan ajaran dari
Islam. Entah itu berbau animisme, Hinduisme, dan sinkretisme, mencampur adukkan ajaran agama Islam dengan agama-agama selain Islam. Ini. Demikian pula ketika menerapkan syariat atau hukum Islam di dalam perkara memilih pemimpin, ada juga tuntunan tata caranya. Bisa dengan tokoh-tokohnya bermusyawarah, seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika beliau ditunjuk dan juga Umar. Kemudian yang ke-9, menerapkan syariat atau hukum Islam di dalam perkara amal ma'ruf nahi mungkar. Yang ke-10, menerapkan syariat atau hukum Islam di dalam perkara tindak pidana. Ini semuanya ada tuntunannya di dalam Islam ini. Kantun awake dhewe niku nganggo napa mboten. Maka hal ini karena Al-Quran dan Sunnah merupakan petunjuk dan pegangan hidup bagi orang-orang yang beriman. Poin yang kedua, kewajiban setiap orang yang berselisih, berhukum dan mengembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Ini juga termasuk kita harus berhukum dengan hukum Allah. Hendaknya orang yang beriman menyelesaikan perselisihan mereka dengan berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan bentuk pengamalan firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. He wong-wong kang iman, sira padha taat marang Allah, taat marang rasule. Dipun jelasaken wonten tafsir, taat marang Allah, maka kita berhukum mengambil padoman dasar kita kepada Al-Quran, kepada Rasulnya, yaitu kepada hadis, dan juga pemimpin di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, kok kita berselisih, congkrah, padu, kisroh, faruduhu ilallahi wa rasulih, kembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya, yaitu kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, menawa sira temen nanggone iman marang Allah lan uga dina akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, kaya mengkono mau luweh utama kanggo sira lan luweh becik akibate. Cobi niki dipun sebataken Allah wonten surat An-Nisa sekawan ayat 59. Nate mboten jamaah niki nalika piyambakipun lagek kisruh kalih kakunge utawa kalih garwane istri menika piyambakipun kala wau mendhet dalil saking Al-Qur'an dan Sunnah utawi nangkletaken dumateng ustad. Enten apa mboten? Enten apa dereng? Dereng? Berarti dereng niki nggih. Dadi niki dadi pakulinan. Maksudnya agar kita membiasakan. Kalau kita berselisih itu diselesaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya wes Pak, nek aku urung ngerti hukume kuwi. Ning apike ditekoke ustad apa kiai yang betul-betul berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Maka dari situ tidak ada satu dengan yang lain itu saling menekan, nang-nangan dewe, itu tidak ada. Bagaimana Al-Quran itu menghukumi, menyelesaikan, dan juga hadis seperti itu. Oleh karena itu, wonten surat An-Nisa 4 ayat 59 tersebut, Mujahid dan bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah mengembalikan hal tersebut kepada kitabullah, yaitu Al-Quran, Sunnah,
kepada hal hadis. Hal ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diperselisihkan di antara manusia menyangkut perkara-perkara pokok, yaitu masalah-masalah akidah, dan menyangkut masalah-masalah cabangnya, furuknya, muamalah, hendaknya perselisihan mengenai itu dikembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, seperti yang disebutkan oleh ayat yang lain, firman Allah Ta'ala, wa mahtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Apa wae kang sira kisruhne babakan apa wae kuwi putusane miturut apa sing diputuske Allah. Jadi seperti itu. Dari rumah tangga, dari bertetangga, dari perkara takmir, ini penyelesaiannya seperti itu. Jadi tuntas, boten goleki nang-nangane dhewe tidak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi, mengadil di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada surat An-Nur 24 ayat 51. Ini hukum Allah itu sebenarnya paling sempurna, Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karena itu poin yang ketiga, lemahnya hukum yang dibuat manusia. Istilah sebenarnya yang muncul demokrasi ini munculnya tahun 507 atau sampai 508 sebelum Masehi, yang dipimpin oleh Callisthenes di negara Antena. Ini bisa dilihat di dalam Wikipedia. Berasal dari bahasa Yunani, demokrasi itu artinya demos dan kratos, yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu di tangan rakyat. Ini bisa dilihat di dalam KBBI. Baik hal itu dilakukan secara langsung, pilihan rakyat, atau secara tidak langsung melalui wakil-wakilipun. Dari suara terbesar itulah nantinya yang akan menentukan arah dan kebijakan sebuah negara atau kekuasaan. Di antara kelemahan hukum yang dibuat manusia, yang pertama, demokrasi ini sistemnya akan menyamaratakan jenis manusia. Mbah kuwi tiyang alim, mbah kuwi tiyang jahil, mbah kuwi tiyang taat, mbah kuwi tiyang fasik, mbah kuwi tiyang iman atau tiyang kafir. Bahkan nyun sewu, ketika pemilihan terjadi ini untuk mencari suara, sampai tempat-tempat orang gila itu dimintai suara. Ini realita. Jadi paling tidak kita tahu bangunannya seperti apa hukum yang dibuat manusia itu. Yang kedua, sudah pasti nek pun ngeten menika, sing sae kalih sing awon niku kathah pundi Pak Bu? Kathah sing pundi? Sing taat kalih sing maksiat niki kathah pundi? Kathah sing maksiat. Sehingga apa? Sehingga orang kafir dan orang musyrik tentu lebih banyak dibandingkan orang Islam yang taat dan alim. Kalaupun nanti ada orang Islam, banyak yang fasik. Akhirnya enake mung ngeli. Belum lagi mereka dengan segala cara membeli suara-suara masyarakat dengan cara menyuap. Padahal ini nggak dilarang. La'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap. Sudah dipastikan suara orang-orang yang alim kalau modelnya seperti ini tenggelam, kalah. Akan kalah. Kemudian yang ketiga, setelah yang buruk atau mayoritas yang tidak baik ini
memenangkan suara terbanyak, maka dengan demikian landasan hukum yang dibuat merujuk, tidak lagi merujuk kepada Allah dan Rasulnya, tetapi merujuk kepada orang yang lebih banyak pendapatnya ini tadi. Kesepakatan mayoritas akan menjadi undang-undang yang wajib dipegang masyarakat, walaupun bertentangan dengan etika, fitrah, akal, dan juga agama. Pokoknya konstitusi harus didahulukan. Dengan sistem demokrasi inilah banyak sumber berbagai hukum yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita kok bermaksud untuk itu tidak. Setidaknya kita tahu. Kita tahu. Misalnya nyun sewu, seperti pembolehan tentang riba. Kemudian juga pengizinan tentang lokalisasi nyun sewu atau pelacuran. Atau menghalalkan perkawinan sesama jenis. Ini sudah banyak dilakukan orang-orang yang berpegang dengan patokan hukum tersebut, demokrasi. Kemudian juga menghalalkan miras. Kemudian juga menghukum orang-orang yang korupsi itu dengan hukuman yang mudah, ringan, bahkan dilepas. Angger darai gelem ngewahi hakim, damai dibebaske. Apa yang terjadi Bapak Ibu Allah? Korupsi merajalela seperti ini kan? Demikian pula hukum ketika orang itu membunuh orang lain. Akhirnya nopo? Akhirnya diberi kebebasan. Yang lebih parah lagi, hukum ketika orang yang mereka membela diri ketika dibegal. Niki prihatin. Kadang-kadang justru yang dibegal itu malah jadi tersangka. Nggih napa mboten? Ini banyak tempat, bukan hanya yang lagi panas di Sleman tok mboten. Termasuk di Jawa Timur. Bagaimana orang yang umurnya 60-an tahun itu menunggu tambaknya. Lajeng enten tiyang kala wau badhe nyolong. Akhirnya perang. Akhirnya dimenangke kalih sing tuwek niki. Setelah itu dihadiahi napa? Tersangka. Kemudian juga ketika ada orang yang membawa motor, dibegal 2 orang. Setelah dibegal ini, donggo gaman kabeh, yang punya motor ini bisa memenangkan, bahkan ada yang sampai meninggal. Akhirnya pripun? Akhirnya jadi tersangka. Ini terjadi, walaupun akhirnya juga gandeng diprotes banyaknya orang, ini dirubah statusnya. Demikian pula seperti yang di Sleman, itu juga seperti itu. Sing setri niki dijambret, sing lanang ngerti, jenengan nek garwane niku dijambret lega napa mboten? Lega mboten? Alah tokne bae, angko timbang mlebu buwi napa ngoten? Maka dia tidak rela. Ini keluargaku, tentu akan khirahnya ini akan memuncak, kan? Bagaimana menyelamatkan? Dikejar. Delalah saya diucat nubruk tembok, brek. Gawa pit motor, mati. Sing salah sinten iki? Sing salah sinten sakjane? Sing salah temboke kan ngoten. Kudune temboke ya dheweke ngopo kok dienekke nang kono kan begitu. Sebenarnya yang salah kan yang jambret kan. Tapi justru hukum buatan manusia ini diputar balik. Yang melindungi istrinya jadi tersangka. Walaupun akhirnya juga dirubah statusnya. Tapi saya sendiri belum tahu seperti apa sejatinya. Dari sinilah kelemahan hukum-hukum yang dibuat manusia akan disesuaikan dengan hawa nafsu. Ngoten Bapak Ibu Allah. Dan ini siapapun yang menentang, walaupun dia seorang yang taat beragama, itu akan diperangi. Pokoknya dilebokke seperti itu.
Kemudian poin yang keempat, kita mengejarkan waktunya. Rincian orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak serta-merta kok dadi kafir, itu tidak. Niki dirinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Surat Al-Maidah 5 ayat 44. Allah juga berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itulah adalah orang-orang yang fasik. Ya, tentang ayatnya ini ada kekeliruan 44, 45, 47. Ya. Dari sini disebutkan ulama, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, qala hiya bihi kufrun, qala Ibnu Tawus wa laisa kaman kafara billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Ibnu Tawus niki ngendikaken yang dimaksud dengan kafir dalam ayat ini bukan seperti orang yang kafir kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab dan rasulnya. Wa qala Tsauri Ibnu Juraij an ata anau qal kufrun duna kufrin wa dzulmun duna dzulmin wa fisqun duna fisqin. Yang dimaksudkan menurut Ats-Tsauri yang meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Atha telah mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah kafir ialah kafir di bawah kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Zalim di bawah kezaliman, fasik yang masih di bawah kefasikan. Ini menurut riwayat dari Ibnu Jarir. Begitu pula Tawus juga menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, qala laisa bikufrin yanqulu anil millah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu orang kafir. Yang dimaksudkan kafir dalam ayat ini bukan kafir ingkang ngedalaken tiyang kala wau saking Islam. Niki sagedipun bersani wonten tafsir Ibnu Katsir surat Al-Maidah 5 ayat 44. Pramila Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah niku menyimpulkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dihukumi kafir pada 3 keadaan. Pertama, apabila dia meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah, karena segala hukum yang bertentangan hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Keadaan orang seperti ini, keadaan orang yang menghalalkan seperti menghalalkan zina dan juga khamr. Pada dasarnya zina, khamr ini haram. Yang kedua, apabila dia meyakini bahwa hukum selain Allah sejajar dengan hukum Allah. Nyun sewu. Kowe berhukum karo Allah ya kena. Ora kuwi ya ora apa-apa, kuwi padha kuwi gak masalah. Ini tidak boleh. Kita harus tetap meyakini hukum Allah itu lebih sempurna dibandingkan hukum buatan manusia. Yang ketiga, apabila dia meyakini hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Bahkan ini yang paling parah, tiang kalau kondo. Hukumnya Allah ki wis ora pas saiki, wis ora zaman. Sing luwih utama hukum yang kita ada, undang-undang menurut yang ada sekarang ini. Maka ucapan-ucapan seperti ini nyuwun sewu, ini bisa membahayakan akidah seseorang. Ini bisa mengeluarkan bakunya dari Islam. Kecuali apabila orang tersebut meyakini bahwa hukum Allah adalah yang paling sempurna, namun dirinya tidak mampu melaksanakan karena keadaan yang lemah. Nyun sewu. Pada dasarnya niku kula paring contoh eneng tiang kula dum-duman warisan. Maka pembagian itu dimusyawarahkan. Karena merasa dirinya perempuan, daya protes.
Nggih. Mboten nek kula miturut kula hukume nggih hukum undang-undang mawon, undang-undang masyarakat yang ada. Kenapa? Karena ini ada perbedaan. Jadi kalau hukumnya digunakan hukum Allah, tiang kakung niku mikul, tiang wedok nggih gendong. Kan ngoten nggih napa mboten? Nggih. Maka kalau dia memilih pokoknya digawe aturane manut adat kene wae, hukum undang-undang sing enek, maka di sisi lain dia telah menantang hukum Allah. Ini yang tidak boleh. Ketika dia mengucapkan seperti itu karena nyun sewu ini menganggap hukum Allah wis ora pas, ora pantes, ini yang berbahaya. Tapi kalau cuman dia mengharapkan aku bagianku ben podo kok, karena mengharapkan harta yang lebih banyak, maka dia tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi ini dosa besar. Karena telah melanggar apa yang hakikatnya bukan miliknya. Itu nanti totalannya nanti di akhirat. Kalau tidak takut loh nggih. Maka orang yang tidak berhukum atau orang yang melaksanakan hukum selain hukum Allah, dia mengetahui kemuliaan kesempurnaan hukum Allah, tapi dia tidak mampu karena nafsunya atau orang-orang yang menghalangi atau karena terjerumus di dalam kesiloan harta, maka orang-orang seperti ini seperti halnya seperti yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih di atas tersebut, orang-orang seperti halnya menghalalkan orang yang meminum dan juga berzina. Ini berbahayanya. Tadi nek wong mendem, wong berzina, kalau dia meyakini ini dosa, dia nggak kafir, tapi dia dosa besar. Beda walaupun dia orang mendem, orang zina, tapi ucapannya berkata, khamr iki gak apa-apa, kuwi halal, nggo jamu umpamane. Kuwi oleh ora apa-apa. Ini yang bisa menjadikan orang keluar dari Islam. Demikian pula orang yang berkata, zina apa no, wong padha senenge kok zina apa, ora bener. Dan ndek bojo dhek ya ndek bojo, aning padha senenge kuwi gak zina kuwi. Maka ucapan-ucapan seperti ini sangat berbahaya. Perzinaan dianggap boleh. Ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi tidak serta-merta orang yang berkata seperti itu kok metu ke Islam itu tidak. Berarti ngafir-ngafir ke wong itu tidak. Karena tidak ada hak bagi seorang untuk mengkafirkan orang lain kaum muslimin walaupun ia salah, ia keliru menurut Ibnu Taimiyah. Sampai ditegakkan hujah kepadanya. Dan seseorang yang telah tetap keislamannya dengan yakin tidak dapat dihapus darinya keislamannya itu dengan syak, keraguan. Bahkan tidak dapat dihapus kecuali dengan iqamatul hujjah dan menghilangkan syubhat. Bisa dilihat di dalam Al-Fatawa. Tidak boleh mengkafirkan orang tersebut sampai tegaknya hujjah. Yang pertama, ilmu yang menafikan kejahilan. Tegese pancen dia itu ngerti. Yang kedua, al-qasdu, menghendaki. Bukan ada unsur tidak sengaja, itu tidak, memang menyengaja. Yang ketiga, al-ikhtiyari, pilihane dewi, nyataku milih kuwi. Ini yang menafikan dari paksaan. Dan tidak adanya takwil yang diperbolehkan. Ini tegakkan hujah dulu. Mboten serta merta orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu mesti kafir, itu tidak. Harus iqamatul hujjah. Kemudian yang kelima, bolehnya membuat peraturan untuk kemaslahatan manusia yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Ini boleh, tidak ada masalah. Maslahah al-mursalah dalam usul fiqh yaitu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum dan
yang diatur sesuai dengan tujuan syariat. Yang pertama yaitu peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat Al-Quran dan Sunnah. Nyun sewu damel peraturan dia dipercaya juragane. Pabrik dhewe gawekno aturano umpamane. Kemudian diatur. Di situ dibolehkan dilarang menggunakan memakai jilbab umpamane nyun sewu nggih. Dilarang napa salat Jumat dan lain sebagainya. Maka peraturan-peraturan niki bertentangan boten kali Al-Qur'an dan Sunnah? Bertentangan. Maka peraturan-peraturan seperti ini tidak boleh. Boten angsal. Adapun tujuan umum, maslahat yang dijadikan acuan harus bersifat umum untuk kepentingan orang banyak atau khalayak, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya napa? Penerapan penggunaan peraturan lalu lintas, wontenipun lampu bangjo boleh untuk kemaslahatan. Wontenipun SIM, KTP, paspor, STNK, BPKB dan lain sebagainya, yang peraturan-peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi perlu berhati-hati apabila seseorang itu membuat aturan-aturan, jangan sampai aturan-aturan tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Wonten surat An-Nur 24 ayat 63. Nggih Bapak Ibu rahimakumullah, inilah sekilas pembahasan kita secara ringkas tentang asalnya kita harus wajib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun karena kita memang belum mampu merubah keadaan yang ada, maka hendaknya kita menerapkan hukum syariat Islam ini sesuai menurut kemampuan yang kita mampu. Jangan sampai orang tersebut kok mau nduding dhuwur pemerintahan sementara dirinya tidak melaksanakan apa yang mampu. Seperti sholat, pakai jilbab, Duteng pemerintahan dianggap pemerintahan kafir, tidak boleh. Harus iqamatul hujjah. Demikian pula ketika dirinya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang jelas-jelas dia mampu, dia tidak lakukan. Nyun sewu kados dia yang getol menjelek-jelekan, kadang-kadang dirinya, istrinya tidak memakai pakaian-pakaian syar'i, tidak memakai jilbab, sholat jamaah tidak dijaga dan lain sebagainya. Hal itu bisa jadi karena ketidakpahaman. Oleh karena itu marilah kita bangun, kita awali dari diri kita sendiri, bagaimana kita menerapkan syariat Islam ini dari apa yang kita mampu terlebih dulu. Keluarga kita, sanak kerabat kita. Adapun yang kita tidak mampu, maka Allah akan memaafkan karena syariat itu diukur dengan kemampuan. Nggih Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wonten pertanyaan apa mboten? Mboten nggih? Tidak ada, saya kira cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pilih wonten atur kula ingkang kirang larani penggili panjenengan sami Bapak Ibu rahimakumullah, nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbati dawati tamma wa syarrati qaimatin wa syarrati rabbika wa basma wa